Ada dua orang ulama ahli benar, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Antara beliau manhaj, kalangan A mengikuti Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalangan B mengikuti dalam beberapa pendapat memang beda ya, tapi mengatakan bahwa yang satu ahlul bidah tidak ya, beda dengan as-suddi. Itu ada dua, yang satu ahlu sunnah, yang satu ahlu bid'ah, rafidah. Sunnah, para ulama mengatakan as-suddi kabir, yang ahlu bid'ah, rafidah, suddi sogir, untuk membedakan. Sama dengan Ibnu Arabi, walaupun tidak sama persis. Yang sufi tulen dan akhirnya dibunuh itu ya, yang berakidah wahdatul wujud, Tuhan itu bisa menyatu dengan hambanya. Adapun Ibnul Arabi, Abu Bakar Ibn, satu murid besar dari Al-Ghazali, yang dimana beliau tidak mengikuti jejak selamat dari gurunya ya. Maka beliau pernah mengatakan, guru kami Al-Ghazali itu tapi tidak sanggup, sudah terlalu dalam masuk ke dalam ilmu filsafat. Itu kata beliau, ulama besar yang menulis kitab tentang Al-Quran. Nah, adapun yang dua ini dalam beberapa pendapat beda, khusus Ibnu Hajar Al-Asqalani ini para imam tetap anggap beliau sebagai ahlus sunnah, walaupun dalam masalah sifat-sifat Allah beliau sedikit mentakwil tentang wajah Allah, betis Allah, mentakwil sedikit dalam Fathul Bari itu ya. Tapi tidak dikatakan bahwa beliau Asy'ariyah, enggak. Kalau Jahmiyah, Syariah kan betul-betul membela ya. Mungkin satu kitab khusus berjilid-jilid isinya membela tentang wajah Allah. Beliau tidak. Fathul Bari yang berjilid-jilid itu, 16 atau 17 jilid itu, beliau membahas, dan pembahasan itu sedikit tergelincir ya, maka tidak dikatakan bahwa beliau atau Asy'ariyah ya, tetap dikatakan sebagai ahlus sunnah yang wasifat. Wallahu apa yang dimaksud jual beli dengan dua harga? Insyaallah kontan 1 juta dicicil jadi 1,3 misalnya, belinya sama, ditawarkan seperti itu. Bapak mau apa? Cash 1 juta. Kalau mau dicicil 1,4, 1,5, ini dua harga yang dilarang. Kenapa? Inti riba itu apa? Inti riba itu apa? Manfaat dari piutang. Inti riba di situ. Ketika kita punya piutang dari nah itu. Karena ketika kita punya piutang,
ngasih pinjaman utang kepada orang mengambil manfaat. Satu-satunya niat dari orang yang memberikan utang satu nolong, membantu saudara kita yang kesusahan. Nggak boleh ada niat lain. Itu keuntungan, itulah riba. Dengan dia ngutang ke saya 1 juta, dia saya pakai selama dia belum bisa balikin yang 1 juta itu. Nah, ini riba. Nah, tidak boleh. Ya ini kan jadi ada keuntungan 400.000. Handphone saya mestinya harga 1 juta, saya dapat keuntungan 400.000 karena makanya jelas kan, kalau kuntan 1 juta, kalau cicil 1,4. Mau satu harga berapa? 1,4. Cicil apa? Terserah. Mau 10 bulan ya 1,4, 5 bulan 1,4, 1,4. Mendingan 10 bulan kalau begitu. Ya silahkan. Antum jangan nggak jual cash, jangan. Aneh kan, mosok cash nggak mau, ya. Antum bilang, saya jual kredit, saya nggak jual cash. Mosok pinginnya dicicil, langsung dibayar nggak boleh, aneh kan. Cash. Cuman sama-sama 1,4, gitu. Jangan antum, saya nggak jual cash, aneh, ya. Kalau yang tadi kan nggak jadi pertanyaan, gitu. Ya aneh aja, orang jarang yang cash 1,4, cicil 1,4, gitu. Orang bilang aneh, ya ini, ya seperti itu. Silakan. Allah tidak akan menerima doa. Apakah ini termasuk sholat yang tidak khusyuk terus menerus? Iya, yang dianjurkan sholatihim sahun, salah satunya ini. Yang sholat tapi sahun. Wailul lil musallin, itu yang dimaksud ini. Salah satunya, ya. Walaupun sholat subuh hampir selalu kesiangan, sholat zuhur jam 2, setengah 3, sholat asar jam 5, dan seterusnya, dan itu kebiasaan dia. Ini masuk ke sahur. Yang kedua seperti ini, salam, dia sepertinya nggak merasa sedang tidak sholat, ya, ketika takbir dan ketika salam, ya. Jadi ruku, sujud, at-tahiyat, i'tidal, duduk, wah ingat apa aja. Ketika salam, oh ya, sholat ini, udah sholat, ya gitu. Ya, dari awal sampai ngapalin rute, ya. Nanti lewat conda celiritan, belok kiri, setan begitu. Ada setan khusus yang menggoda kita yang sedang sholat. Kadang-kadang Allahu Akbar, ingat, oh ya, handphone di sono pinggir sumur, dibikin kita tidak. Nah, kalau terus seperti ini, masuk sahur. Kemudian yang sholatnya tidak mengikuti sunnah Nabi, dari takbir sampai salam penuh dengan bid'ah, tambahan-tambahan yang nggak ada contoh dari Nabi SAW. Sahur. Apakah ada dan furu? Kalau yang satu dipegangi, yang satu dibuang, ini yang salah. Tapi kalau bahas dan diletakkan di tempatnya masing-masing, iya.
Jadi ketika yang dipakai usul, usul itu pokok, furu itu cabang. Dan usul, maka usul yang dipakai. Contoh sederhana dan mudah. Jangan kalian seperti unta. Jangan kalian turun sujud seperti unta. Ini apa? Ini usul. Ya. Intinya bahwa kita turun sujud itu jangan seperti unta. Ya. Kita belakang dulu. Kalau unta belakang dulu, kita depan dulu, kan begitu. Ya. Nah, hadis ini ada terusannya. Terusannya yang furu. Usulnya kan sampai di situ. Intinya bahwa kita turun sujud itu jangan kayak unta. Itu intinya di situ. Kita temukan dulu usulnya ya. Insya Allah antum. Kalau unta itu mau apa ya? Bukan sujud ya. Ya, menjerum. Itu depan dulu, kan depan dianggap tangan ya. Masuk kita unta kan nggak punya tangan. Berarti kita ngeledek Nabi ya. Masuk Nabi ngomongnya salah ya. Maksudnya tangan itu. Jadi posisi kita misalnya kayak unta itu kan ya tangan kita jadi kaki depan unta kan. Kalau mau dekem tadi, mau jerum tadi, depan dulu apa belakang dulu? Pernah lihat? Ya nantilah dilihat. Depan dulu lah. Depan dulu. Depan dulu. Ya. Coba lihat. Di Bonbin di mana? Di video banyak sama di YouTube. Nah, itu intinya. Terusannya. Terusannya ini bukan usul. Udah furu itu terusannya itu. Biar nggak kayak unta, turunlah tangan kalian dulu baru dengkul. Ini kan bertentangan. Itu tangan dulu kok malah ini Rasul nyuruh tangan dulu. Jadi kayak sama dengan unta. Berarti ini furu menyalahi usul. Ya. Maka yang furu coret. Bukan Nabi ngomong salah, ya nggak mungkin Nabi ngomong salah. Kan maksum beliau. Yang ngomong salah siapa? Perawinya. Perawi hadisnya. Nah, saya Utsaimin kan perawi yang ini nih ketukernya di sini. Gitu. Usul. Apa usul? Pokoknya jangan kayak unta. Gitu. Kan seperti sebagian saudara-saudara kita, oh ini masalah usul nih, persatuan apa? Usul nih, masalah kunut subuh, masalah tahlilah, itu masalah furu. Kalau furu bertentangan nanti usulnya jadi terbengkelai, yaitu persatuan umat, lebih baik tidak dibahas. Ya. Apa ada jaminan ketika kita tidak bahas usoli, tahlilan, muludan, kemudian kaum muslim? Nggak ada jaminan. Ketika kita bahas itu semua, lalu kaum muslimin sadar, kembali Wallahu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bacaan Qur'an itu Allahumma dari ayat dimaksud oleh ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 38 yang sunnah silah
Assalamualaikum. Laisa laka minal amri syai', mengutuk mereka. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Kunut nazilahnya bukan kunut. Nabi dalam kunut nazilah itu menyebut nama Ri'alin, Zakwan, disebut oleh Nabi. Yang dilarang, yang dimansuk. Oleh karena itu hari ini kita boleh kunut nazilah, tapi jangan menyebut hancurkan Amerika misalnya, hancurkan George Bush misalnya, si fulan, jangan. Mengutuk, melaknat orang kafir yang masih hidup tidak boleh. Kalau mati dan jelas-jelas neraka, Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, Fir'aun, laknatullah alaih, nah itu boleh. Karena tidak mustahil orang-orang kafir yang masih hidup ini nanti akan dapat, dan beberapa yang dikutuk oleh Nabi masuk Islam, luar biasa. Ketika anak-anak itu betul-betul lebih baik jangan diajak ke masjid, walaupun mungkin sudah 10 tahun, 11 tahun, ada saja ya yang kekurangan dari segi mental, ya janganlah. Tahun 7 bolehlah. Kan kita sebagai ayahnya kan tahu anak kita itu seperti apa. Kalau seperti kitiran, tahu ya, soalnya kemari ya jangan. Nah, ya, jangan sampai mengganggu yang lain, termasuk dalam. Maka takmir boleh ngasih pengumuman, himbauan begini, demi kebaikan kan? Ya, anak-anak belum wajib. Allahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.